Halo teman-teman, jadi selamat datang di YouTube Aligiziku. Jadi di sini admin mau ngebahas beberapa soal yang sering admin share. Untuk soal yang pertama, seorang laki-laki usia 50 tahun baru saja didiagnosa hipertensi. Hasil diskusi dengan Aligizi ditetapkan dengan diet garam rendah 2. Berapa jumlah garam yang boleh ditambahkan dalam makanan? Nah, opsinya bisa dibaca sendiri. Untuk jawabannya, dalam standar makanan rumah sakit ada 3 jenis diet garam rendah, yaitu 1, 2, dan 3. Nah, untuk diet garam rendah 1, dia tidak ada penambahan garam dapur. Sedangkan untuk diet garam rendah 2, dia ada penambahan setengah sendok teh atau setara dengan 2 gram. Dan diet rendah garam 3, sekitar 1 sendok teh atau setara dengan 4 gram. Jadi jawaban yang benar adalah setengah sendok teh. Jawabannya D. Untuk soal yang berikutnya, seorang balita umur 36 bulan oleh ibunya dibawa ke puskesmas. Hasil anamnesis, sering sakit, konsumsi makanan hampir setiap hari diberikan nasi dan kerupuk, kadang-kadang tempe atau tahu. Jarang ditimbang di posyandu, hasil pemeriksaan berat badan 10,5 kg. Tampak kurus, wajah kelihatan tua, lebih keriput, rambut kusam, rewel. Masalah gizi apa yang diderita kasus tersebut? A. Kwashiorkor, B. Marasmus, C. Malnutrisi, D. Marasmus atau Kwashiorkor. Untuk jawabannya sini nih bisa dibaca di sini, tapi aku mau kasih tahu kata kunci yang bisa kamu ingat gitu. Ingat kalau Kwashiorkor itu pasti ada odem, sedangkan Marasmus itu lebih tampak kurus. Jadi kalau di soal kamu ngeliat ciri-cirinya ada odem, itu udah pasti Kwashiorkor. Atau begitu juga sebaliknya, kalau tidak ada odem atau tampak sangat kurus, itu pasti Marasmus. Untuk soal selanjutnya, seorang perempuan berusia 80 tahun dirawat di RS dengan keluhan mengalami gangguan menelan, tapi saluran cerna masih berfungsi dengan baik. Saat ini perempuan tersebut diberikan makanan enteral 6 kali 200 cc, makanan enteral komersial jenis polimerik. Apa produk komersial yang termasuk jenis polimerik? Oh ya, aku juga mau kasih tahu kalau dalam membaca soal hukum itu biasakan baca soalnya terlebih dahulu. Jadi pas baca narasinya di atas, kita tuh bisa fokus ke soal itu aja, nggak kita baca semua dan nggak akan makan waktu yang banyak. Nah, formula polimerik itu formula dengan komposisi zat gizi makro, ada protein, lemak, dan karbohidrat dalam bentuk utuh. Nah, kandungan energinya biasanya 1 hingga 2 kilokal per mili dan pada umumnya bebas laktosa. Nah, formula enteral dengan densitas energi yang tinggi diperlukan bagi pasien yang membutuhkan pembatasan cairan. Nah, yang termasuk formula polimerik itu adalah diabetasol, ensur, dan nutren. Untuk soal selanjutnya, seorang bayi umur 7 bulan diberikan kapsul vitamin A secara gratis oleh petugas gizi. Oke, ini gampang banget ya. Jadi untuk usia balita 6-11 bulan itu diberikan 1 kapsul biru dengan dosis 100 IU, dan balita usia 12 bulan hingga 59 bulan dan juga ibu nifas diberikan 1 kapsul merah dengan dosis 200.000 IU. Nah, penjelasannya bisa dibaca di sini. Soal selanjutnya, hasil laporan kegiatan di sebuah posyandu bulan Februari 2019, jumlah balita yang ada di wilayah posyandu itu 100, yang telah mempunyai KMS 90, 80 balita ditimbang, balita yang naik berat badannya 70. Berapa persenkah tingkat pencapaian program? Nah, kata kuncinya di sini tuh tingkat pencapaian program. Kalau kita mau melihat tingkat pencapaian program, itu yang dilihat adalah yang naik berat badannya. Jadi di sini ada 70/100 atau N per S, 70/100 itu 70%. Jawabannya D. Nah, soal berikutnya, seorang ahli gizi mengadakan kegiatan penimbangan BB nih. Soalnya sama kayak yang tadi, cuman beda pertanyaan. Pertanyaan, berapakah persentase cakupan anak yang datang? Cakupan anak yang datang berarti yang ditanya itu D. Berarti rumusnya D per S. Di sini yang datang dan ditimbang itu ada 75/100. Berarti jawabannya C.
Nah, seorang pasien laki-laki umur 30 tahun datang untuk kontrol ke puskesmas. Hasil anamnesis pola makan tidak teratur, perokok aktif, dan jarang berolahraga. Nah, hasil pemeriksaan tekanan darah pasiennya itu 135 per 85 mm Hg. Berdasarkan klasifikasi tekanan darah menurut JNC7, maka tekanan darah pasien tergolong. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Di sini tadi kan soalnya 135 per 85. Jadi di sini bisa kita lihat kalau dia tuh termasuk dalam yang prehipertensi. Nah, soal selanjutnya, seorang laki-laki usia 55 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan kepala pusing dan badan terasa lemas. Pada saat diukur, tekanan darahnya didapatkan hasil 150 hingga 95 mm Hg. Dokter merujuk ke ruangan gizi dan diberikan penjelasan tentang pengaturan makannya. Ahli gizi menjelaskan tentang DAS diet, berapa anjuran untuk konsumsi sayur dan buah berdasarkan diet tersebut. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Jadi di sini untuk sayurannya sendiri porsinya tuh 4 sampai 5 porsi per hari. Ini bisa langsung di screenshot kalau mau. Lalu soal selanjutnya, seorang laki-laki umur 44 tahun. Nah, kita langsung kata kuncinya, berapa persen penambahan energi yang dibutuhkan pada kasus tersebut? Berapa persen penambahan energi? Suhu tubuh dia 39 derajat Celcius. Untuk suhu badan normal itu 36 sampai dengan 37 derajat Celcius. Jadi dia ada penambahan 2 derajat. Untuk 1 derajat kenaikan suhu badan itu perlu ditambahkan 13% dari total energi. Jadi karena dia naik 2 derajat, berarti tinggal dikalikan 13 kali 2 itu 26. Jawabannya D. Nah, soal selanjutnya, seorang petugas gizi yang bekerja di dinas kesehatan diminta melakukan pembuktian hubungan antara tingkat kejadian diare pada balita dengan kejadian pendek. Dipilih satu desa dengan kejadian diare dan pendek yang paling tinggi. Semua balita yang ada di desa tersebut ditanyakan apakah pernah mengalami kejadian diare dalam 1 bulan terakhir. Dan pada saat yang sama juga dilakukan pengukuran TB dan BB serta mengetahui umur anak. Desain penelitian apakah yang paling tepat diterapkan? Jadi jawaban yang paling tepat itu C. Kenapa? Soalnya di sini ada kata kuncinya sih, hubungan antara tingginya kejadian diare pada balita dengan kejadian pendek. Nah, untuk bahasan yang lainnya mungkin akan dibahas pada soal berikutnya. Soal selanjutnya, seorang ahli gizi rumah sakit melakukan kunjungan ke rumah pasien diabetes mellitus. Nah, pengkajian data menunjukkan status gizi lebih, kadar gula tinggi, sering ngemil, sering kesemutan. Memperhatikan kondisi pasien ini, maka ahli gizi merencanakan intervensinya. Apakah metode pendidikan yang tepat untuk kasus tersebut? Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu D, counseling. Jadi kita ngasih tahu gimana pola makan yang benar. Nggak mungkin untuk option A diskusi kelompok, nggak mungkin karena ini pasiennya cuma 1. B, bermain peran, nggak mungkin karena kondisinya pasiennya kurang baik, kan nggak mungkin. Kalau wawancara ya cuman nggak akan dapat informasi apapun kan. Nah, soal selanjutnya, seorang tenaga kesehatan melakukan usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak. Ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini, termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat apa yang dilakukan tenaga kesehatan tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat itu preventif, itu pencegahan. Mungkin masih bingung ya antara option A sama B, itu kayak bikin bingung. Tapi promotif sendiri itu promosi lebih ke seperti pemberian penyuluhan, jadi masih dilakukan promosi. Tapi kalau option B preventif, udah dikasih imunisasi, udah di pemeriksaan kesehatan, jadi lebih ke mencegah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Mungkin itu saja, sekian dari aku.